Bab 1771, tiba di benua Tianxing. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, api ini. Tepat setelah Xiao Yan dan yang lainnya pergi, seorang pria dengan pakaian yang agak aneh muncul di alun-alun tempat mereka pergi seperti hantu. Pakaiannya seperti seorang biarawan tetapi mengandung sentuhan kesakralan. Dari sudut pandang pakaiannya, tidak sulit untuk melihat bahwa orang ini mungkin juga anggota Tahta Suci. Pendeta tingkat tinggi Tahta Suci ini muncul di tempat Xiao Yan dan yang lainnya baru saja bertarung, dan segera memeriksa dengan cermat semua petunjuk di alun-alun lorong ruang angkasa. Bagaimanapun, Tahta Suci memiliki beberapa metode pelacakan khusus, jadi dia dengan mudah merasakan Yasnel. Tanah kejatuhan sekarang telah dilacak dan tidak ada jejak. Hanya jejak yang berguna yang dapat ditemukan, sehingga dapat kembali hidup. Karena seorang yang kuat setingkatnya, jika dia dengan gegabah memasuki benua lain, dia mungkin akan menyebabkan banyak kepanikan. Kumpulkan api ini, para uskup harus tahu dari siapa api itu berasal. Sambil berbicara, orang yang dikirim oleh kardinal untuk mengumpulkan intelijen mengumpulkan api kuning yang agak redup dan segera pergi. Di sini, dengan benda ini, dengan kekuatan uskup, sudah cukup untuk melacak pembunuh yang benar-benar memusnahkan Yasnel. Pada saat itu, dengan kekuatan tahta suci mereka, sudah cukup untuk dengan mudah menangkap pembunuhnya. Sisi lain, bang, saat Xiao Yan dan yang lainnya pergi, mereka menuju benua bintang. Perjalanan berjalan lancar. Dalam beberapa hari, mereka tiba di inti benua bintang. Benua Tianxing, dikatakan bahwa pada zaman kuno, itu adalah benua yang dibuka oleh seorang maha kuasa yang menguasai kekuatan bintang. Kekuatan bintang itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Setelah kematian maha kuasa ini, beberapa manusia membentuknya untuk melindungi mantel maha kuasa ini. Keluarga kerajaan yang menjaga benua Tianxing, tetapi sayangnya di bawah kekuasaan ratusan generasi keluarga Lin di benua Tianxing, untuk beberapa alasan, kekuatan bintang-bintang telah menghilang tanpa jejak, tetapi dalam hal ini, di benua Tianxing, atribut kayu dan beberapa penelitian tentang metode pembentukan pengecoran cukup kaya, dan itu dapat dianggap sebagai berkah dan kutukan. Benua Tianxing sangat luas, tidak kurang dari ratusan benua dan kota, dan intinya secara alami adalah kota Tianxing tempat keluarga Lin berdiri. Di kota Tianxing, adalah tempat tinggal Kekaisaran Tianxing, dan Kekaisaran Tianxing secara alami adalah tempat tinggal keluarga Lin. Selain itu, kota Tianxing memiliki wilayah yang sangat luas dan terletak di inti benua Tianxing. Ada banyak sekali negara adikuasa di sini, tetapi tidak peduli seberapa kuat negara adikuasa ini, mereka semua mengikuti manajemen keluarga Lin dari Kekaisaran Bintang Langit. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan keluarga Lin adalah yang terkuat di seluruh benua. Jika ada kekuatan yang tidak sedap dipandang yang mencoba memprovokasi mereka, mereka akan menunggu, saya khawatir itu akan sangat suram. Mencicit. Dengan suara, Xiao Yan dan kelompoknya perlahan muncul dari lorong angkasa. Tuan Lin, Anda kembali. Begitu mereka muncul dari lorong angkasa, beberapa pemuda yang tampak lembut sedang menunggu di pintu keluar dengan senyum di wajah mereka, tersenyum. Baiklah, bagaimana keadaan kota bintang langit akhir-akhir ini? Lin Qingwen melangkah keluar dari pintu keluar dan segera bertanya. Tuan, tampaknya cukup sepi di kota bintang hari ini, dan sepertinya tidak ada yang terjadi. Sosok yang bertanggung jawab atas saluran luar angkasa berkata, ayo pergi. Xiao Yan dengan santai mengalihkan pandangannya dan menemukan bahwa tempat ini berada tepat di atas gunung, tampaknya untuk mengisolasi saluran luar angkasa dari kota Skistar. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada saluran luar angkasa, itu akan dengan mudah memengaruhi seluruh kekaisaran. Tuan, silakan di sini. Lin Qingwen dengan hormat memberi isyarat mengundang kepada Xiao Yan, dan segera mengikuti jalan setapak gunung menuju kota Tianxing. Pintu keluar saluran luar angkasa secara alami berada di puncak gunung di luar kota, dan langit di sini dilengkapi dengan kekuatan terlarang yang tirani, jadi apakah itu kerabat kerajaan atau orang biasa, mereka hanya bisa berjalan kaki. Ini juga bintang langit, peraturan benua sejak zaman kuno. Tuan, di depan Anda adalah kota Tianxing. Beberapa orang mengikuti jalan setapak menuruni pegunungan, dan Lin Qingwen segera menunjuk ke kota besar yang berjarak ribuan meter di depannya dan tersenyum. Tulisan tangan yang sangat besar. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya. Ketika saya melihatnya, saya terkejut.
Xiao Yan melihatnya, dan tiba-tiba ekspresi ngeri memenuhi hatinya. Ini bukan kota, ini jelas wilayah yang sangat luas. Karena dari tengah jalan menuju pegunungan di sini, ada kota besar yang megah dan megah. Wilayah setingkat itu mungkin tidak kalah dengan Suan Tiantian, atau bahkan lebih tirani daripada Suan Tiantian. Di kota itu, puluhan pegunungan telah muncul, dan di sekitar pegunungan, bangunan-bangunan indah telah muncul, dan beberapa orang datang dan pergi. Cukup damai, bahkan di kota besar ini, ada suasana hijau subur yang tak terhitung jumlahnya dan atribut kayu, bertiup di wajah. Hehe, mendengar penampilan Xiao Yan seperti ini, Lin Qingwen dan yang lainnya tertawa dan berkata, kota Tianxing ini adalah kebanggaan mereka. Ada banyak energi di langit dan bumi, dan kombinasi pegunungan hutan dan bangunan kota, metode ini diciptakan oleh benua Tianxing. Pergilah, sang putri tinggal di pegunungan ketiga. Setelah Sun Si, semua orang meninggalkan tempat ini dan menuju ke pegunungan. Di sisi lain, di kota Tianxing, di sebuah puri pegunungan yang agak misterius, sebuah bayangan indah perlahan berdiri di sini. Yang mulia, Lord Lin Qingwen kembali bersama Lord Xiao Yan. Setelah beristirahat, sebuah bayangan gelap muncul dari jalan setapak hutan yang menerobos kehampaan. Dimengerti, ayo turun, juga awasi dua pemilih lainnya. Jika mereka memiliki tindakan, beritahu saya sesegera mungkin. Qian Ying membalikkan punggungnya dan berkata dengan lembut, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ya, Yang Mulia, begitu suara itu jatuh, bayangan itu menghilang, tetapi kekuatan yang terbentuk di tubuh bayangan itu gelombang membuat jantungku berdebar kencang. Aku khawatir itu juga mencapai level Dou Immortal bintang 6. Kakak Lin, tolong pergi dan undang Qingwen dan yang lainnya. Aku khawatir dua orang lainnya akan diam-diam menggunakan beberapa cara, dan identitas asli Xiao Yan seharusnya tidak terungkap sepenuhnya. Setelah beberapa saat, pergelangan tangan Qian Ying sedikit berputar, dan seluruh tubuhnya kosong. Dalam tingkat gemetar, seorang wanita parubaya muncul dengan lembut. Yah, tapi aku masih sedikit penasaran, apakah Xiao Yan ini mampu memegang posisi penguasa wilayah api tak berujung. Bagaimanapun, itu juga kekuatan besar yang berbasis di benua Xuanling. Wanita muda itu bertanya-tanya, kau akan tahu saat kau pergi. Pada saat ini, Qian Ying tersenyum manis. Bawahanku menerima perintah. Begitu kata-kata itu jatuh, wanita parubaya itu juga menghilang, dan pergi menjemput Xiao Yan dan beberapa orang. Xiao Yan, aku mungkin harus menggunakan bantuanmu kali ini. Kota Tianxing hari ini, intrik terbuka dan rahasia terlalu menyeramkan, dan apakah itu publik atau pribadi, aku harus mendapatkan warisan ini, jika tidak kedua saudaraku akan menunjuk sebuah pertemuan, seluruh benua akan musnah. Setelah mengatur semuanya, mata indah gadis cantik itu bersinar dengan tekad dan tersenyum. Qian Ying mengenakan gaun putri hijau, dan tubuhnya muncul seperti peri dari debu. Rambut hitamnya jatuh seperti air terjun, dan bahkan di atas matanya yang indah, ada sentuhan kedalaman tak berujung seperti lautan bintang, dengan lembut muncul. Itu adalah kekuatan bintang-bintang, dan sosok ini adalah Qin Xin yang pergi ke paviliun dupa pembakaran Suantian Santian untuk belajar dan berkultivasi. Ada banyak hutan, pohon, dan bangunan di kota Tianxing. Dari luar, ternyata itu adalah tanah luas yang sama yang tidak dapat dilihat. Di antara semuanya, seluruh kota Tianxing terdiri dari 13 pegunungan. Puncak-puncak pegunungan itu masing-masing memiliki bangunan perkotaan yang cukup makmur. Pegunungan-pegunungan ini membentuk stasiunnya sendiri, dan energi langit dan bumi berlimpah. Di dalam pegunungan itu, ada beberapa bangsawan atau keluarga atau kekuatan yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi seluruh benua Tianxing. Di antara semuanya, 13 pegunungan diberi peringkat menurut intensitas energi langit dan bumi, tetapi 5 pegunungan pertama semuanya adalah tempat tinggal keluarga Lin, dan pegunungan ketiga hingga kelima saat ini adalah 3 kandidat. Pegunungan kedua dihuni oleh orang-orang kuat yang mengendalikan tatanan benua bintang. Adapun tempat pertama, secara alami itu adalah tempat di mana penguasa benua bintang saat ini, kaisar dari keluarga kerajaan keluarga Lin, Lin Jiyuan. Lin Jiyuan, raja sebuah negara di benua Tianxing, memiliki kekuatan yang sangat besar, dan merupakan pusat kekuatan lengkap dari 7 dewa pejuang bintang. Namun, entah mengapa, kaisar tirani ini di masa lalu semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang dia sakit parah. Dia telah mencari banyak dokter dan dia tidak berdaya.
Ada desas-desus bahwa dia melakukan sesuatu yang membuat orang dan dewa marah. Itu hanya rahasia, dan saya khawatir hanya inti dari keluarga kerajaan yang tahu. Dengan Lin Jiyuan dalam situasi seperti itu, dia khawatir bahwa kekayaan keluarga besar keluarga Lin akan didambakan oleh beberapa orang yang tidak bermoral di benua Tianxing, jadi dia hanya bisa menjadi kandidat. Di antara mereka, 3 pangeran dan putri yang paling menjanjikan dipilih oleh banyak pejabat tinggi. Mereka adalah putri ketujuh Lin Yunsu yang tinggal di pegunungan ketiga, Pegunungan Tianyuan. Putri ini memiliki sifat yang elegan dan tidak suka membunuh. Dia adalah yang termuda dan termuda di antara keturunan keluarga kerajaan. Kekuatannya biasa-biasa saja pada awalnya, tetapi sejak dia kembali dari benua Xuanling, kekuatan bintang yang misterius dan tidak terduga muncul di tubuhnya, dan dia terbunuh bersama. Benua bintang langit dikelilingi oleh banyak pejabat tingkat tinggi dan menjadi anggota paling berpengaruh dari ketiga kandidat. Karena seluruh benua bintang langit, hanya ada satu orang yang dapat memancarkan kekuatan bintang, dan kekuatan bintang, tetapi dengan benua bintang langit. Beberapa harta yang tak terduga terkait. Hanya berdasarkan ini, nama yang mulia, Sang Putri, memang pantas dan telah memenangkan dukungan dari pejabat tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, 2 pemilih lainnya juga memiliki karakteristik unik mereka, sehingga ketiganya menemui jalan buntu. Yang kedua adalah pangeran ketiga, Pangeran Lin Feng, yang tinggal di Gunung Lingshan keempat, Pegunungan Tianxia. Orang ini terlahir sebagai asteris, suka membunuh, mencoba menyebarkan benua Tianxing dan menjadi penguasa pertama benua Dou di Xifang. Meskipun pemikiran ini sombong, ia telah menerima dukungan dari banyak orang fanatik dan pasukan militer di benua bintang. Oleh karena itu, kekuatan militer yang dikuasai oleh orang ini adalah yang paling tirani di antara ketiganya, tetapi orang ini jelas tidak bermoral untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, masih banyak orang kuat yang ragu-ragu. Yang terakhir, Pangeran tertua Lin Fengya yang tinggal di Gunung Lingshan kelima, Pegunungan Tianshuan. Meskipun pangeran ini adalah orang yang lumpuh, ia lebih baik daripada orang berpangkat tinggi. Pendidikannya yang baik pada hari kerja telah memungkinkannya untuk melakukan apa yang ia lakukan. Hati dan waktu luang banyak orang pergi ke berbagai tempat untuk meredakan bencana, sehingga pangeran yang dicintai oleh banyak pasukan di benua Tianxing. Ketiga kandidat masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan raja keluarga kerajaan belum sepenuhnya mengumumkan siapa biografinya. Untuk sementara waktu, ketiganya begitu pendiam, dan mereka terus menarik pembantu secara diam-diam. Jika ada perubahan pada raja keluarga kerajaan, saya khawatir mereka akan acuh tak acuh. Mulailah tanpa ragu-ragu, dan di bawah ketenangan ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di semua gunung kota Tianxing merangkak dengan tenang seperti pertanda sebelum badai datang. Saat Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari saluran luar angkasa, mereka melangkah ke kota Tianxing selangkah demi selangkah, dan berjalan menuju pegunungan Tianyuan. Pada saat ini, pegunungan keempat berada di atas pegunungan Tianxia. Pegunungan Tianxia, meskipun energi langit dan bumi juga melimpah, tetapi karena mengandung jejak roh jahat, ia dibenci oleh banyak orang kuat. Bagaimanapun, roh jahat semacam ini sangat sulit dimurnikan. Jika diserap untuk waktu yang lama, saya khawatir itu akan berubah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Namun, Lin Feng sangat menyukai suasana seperti ini. Dia mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dan pindah. Namun, dengan masuknya Lin Feng, roh jahat yang menyesakkan di atas pegunungan Tianxia telah meningkat pesat. Saya tidak tahu bagaimana itu dimurnikan. Pegunungan Tianxia dikelilingi oleh beberapa pohon. Adapun puncak gunung, itu adalah kota besar yang luasnya puluhan mil. Ada berbagai bangunan pasar di kota. Ini juga merupakan pemandangan umum dari 13 pegunungan. Pada saat ini, puncak pegunungan pusat kota yang besar, di Istana Emas yang megah. Yang mulia, pada saat ini, seorang pria yang tampak seperti seorang sarjana dengan lembut mengetuk gerbang istana dan berkata ke dalam. Masuklah. Sebuah suara samar keluar. Bagaimana kabarmu? Saat lelaki yang tampak seperti sarjana itu memasuki istana yang megah, lelaki di kursi emas itu langsung bertanya dengan malas. Lelaki itu berambut pirang panjang dan berwajah halus, yang mengandung sentuhan kebangsawanan bawaan. Pada saat ini, dia mencondongkan tubuhnya dengan lembut di depan meja, diam-diam mengangkat sebuah gulungan sederhana, dan membacanya dengan saksama, tetapi tubuhnya cukup keras. Napasnya sangat tidak cocok dengan napas yang halus ini.
Yang mulia, Putri Ketujuh memang telah mengirim seseorang ke benua Xuanling. Jika tidak terduga, saya khawatir dia akan pergi ke benua Xuanling untuk mencari bantuan. Bagaimanapun, kekuatan di atas benua Haohai dan benua Douyun tidak membantu sang putri. Dia hanya memiliki benua Xuanling. Lelaki sarjana itu berkata dengan lembut, jelas orang ini bertanggung jawab atas intelijen eksternal, dan intelijen dari dua kandidat lainnya tidak dapat lepas dari pandangannya. Baru-baru ini, ada banyak rumor tentang benua Xuanling yang diserang oleh ras jahat asing gelombang konon ada seorang pria dengan kekuatan tertentu yang telah menyatukan benua Xuanling sepenuhnya dan membentuk kekuatan yang disebut wilayah api tak berujung. Lin Feng meletakkan gulungan di tangannya, dia tertawa. Suaranya dipenuhi dengan ejekan. Jelas, kekuatan wilayah api tak berujung terlalu lemah baginya. Ya, dan tampaknya orang yang mereka undang adalah pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung, penguasa wilayah Xiaoyan, yang hanya berada di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 5. Pergilah ke pegunungan, pria sarjana itu berkata, meskipun wilayah api tak berujung bukanlah ancaman, aku tetap meminta Lin Hai untuk bertemu anak itu sebentar. Yang aku inginkan adalah peluang mutlak untuk menang, kata Lin Feng dengan mata muram dan niat membunuh. Ya, pria sarjana itu setuju, dan segera mulai bekerja, tetapi dia tidak tahu mengapa Lin Feng akan mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Dewa Pejuang Bintang 5 untuk mengepung dan menekan seorang pria Dewa Pejuang Bintang 5 menengah. Sebelum pergi, pria terpelajar itu juga bergumam, Lin Qingyun tidak pergi ke benua Douyun untuk mengundang orang-orang kuat takhta suci, mengapa belum ada berita? Adik ketujuh, ketika aku mendapatkan kekuatan kerajaan, kekuatan bintang-bintang di tubuhmu akan diambil tanpa ragu-ragu sebagai saudara. Ketika saatnya tiba, aku akan secara pribadi mengunjungi relik kekuatan besar pendiri, Susu. Namun, Lin Fengya itu tidak bergerak, apa yang dia lakukan? Saat cendekiawan itu pergi, sudut mulut orang ini ternyata dipenuhi dengan senyum gila. Di sisi lain, Lin Fengya diam-diam berkolusi dengan jiwa-jiwa yang kuat seperti istana jiwa. Aku khawatir untuk sementara waktu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pemilihan ini. Tuan Xiaoyan, ribuan meter di depan adalah pegunungan Tianyuan tempat tinggal sang putri. Ada ratusan ribu pengikut di pegunungan Tianyuan, dan ada banyak pasukan. Orang-orang ini semua adalah menteri setia yang mendukung sang putri. Gunung-gunung yang menjulang tinggi di dalam hatinya tertawa. Semua orang baru saja melewati para penjaga kota Tianxing dan memasukinya, tetapi Xiaoyan menemukan bahwa apa yang disebut kota Tianxing ini hanyalah sebuah peringatan di lapisan terluar. Rumah-rumah di bagian bawah dari 13 pegunungan sebagian besar adalah tempat tinggal penjaga yang digunakan untuk berpatroli. Inti dari kota bintang langit adalah 13 pegunungan yang luas. Itu setara dengan 1/5 dari Xuantiantian, yang menunjukkan betapa besarnya 13 pegunungan ini. Pegunungan ketiga, gadis ini cukup kuat jika kamu tidak melihatnya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menemukan bahwa di pegunungan ini, banyak aura yang tidak jelas muncul, bahkan aura dari beberapa monster tua, yang membuat jantung seseorang berdebar-debar, dan fakta bahwa putri ini dapat tinggal di pegunungan ketiga tidak diragukan lagi membuktikan potensi dan prestise gadis ini. Pergi, mereka saling memandang dan berjalan lurus, tetapi saat ini, semua orang seperti semut yang berjalan di dasar tebing. Kota Tianxing di dasar pegunungan dikelilingi oleh gunung-gunung besar yang menjulang ke awan. Tanah kota Tianxing dan puncak pegunungan berjarak sekitar 100 meter. Jarak itu membuat semua orang tampak sangat kecil. Agak aneh, kekuatan jiwa Xiaoyan menghilang, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan yang tidak lemah perlahan-lahan datang ke arah mereka, dan berkata dengan terkejut. Kota bintang langit hanyalah beberapa rumah dan tembok kota yang berdiri di dasar 13 pegunungan, jadi pandangannya redup. Haha, bukankah ini Tuan Lin Qingwen, kebetulan sekali. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan yang lainnya bergerak maju agak jauh, dan tiba-tiba melihat seorang pria mendekat. Pria itu mengenakan pakaian yang indah, dan sekilas, dia tahu bahwa dia adalah anggota keluarga kerajaan. Orang-orang kita, Xiaoyan tidak terkejut, dia hanya menoleh dan bertanya pada Lin Qingwen, peringatan dalam. Suaranya terlalu jelas. Tidak, Tuan Xiaoyan, orang ini adalah bawahan Pangeran Lin Feng di pegunungan keempat. Dia telah menjadi sombong dan mendominasi di seluruh kota Tianxing, mengandalkan kekuatan Dosian Bintang 5 yang sempurna dan hubungannya dengan sedikit darah bangsawan. Lin Qingwen menggelengkan kepalanya dan berkata,
jelas orang di depannya ini cukup menyebalkan, tetapi kemenangannya adalah orang ini sangat kuat, dan ada Lin Feng di belakangnya, jadi mereka tidak mudah untuk memalingkan muka. Five Star Fighting Immortals adalah Lin Hai yang lengkap. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tuan, tempat ini tidak lebih baik dari kota Tianmu. Di sini, tolong sembunyikan kekuatanmu. Ini bukan hanya demi sang putri, tetapi juga demi orang dewasa. Melihat senyum Xiao Yan, Lin Qingwen benar-benar merasakan niat membunuh yang menakjubkan. Namun, suaranya masih pelan. Xiao Yan adalah ahli aula jiwa yang benar-benar telah membunuh tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 6. Di mata Xiao Yan, daerah ini adalah Dosian Bintang 5 yang lengkap. Secara alami, tidak ada bedanya dengan semut. Benar, kalau begitu bermainlah denganmu. Setelah mengangkat kepalanya dan melihat-lihat pegunungan ini, Xiao Yan juga tahu niat baik Lin Qingwen dan tertawa. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan jangka menengah dari Dewa Pejuang Bintang 5, dia tidak kalah dengan Dewa Pejuang Bintang 5 yang sebenarnya tanpa menggunakan cara menelan api dan api jiwa batu ember. Ini adalah wilayah baru yang baru saja dimasuki Pangeran Lin Feng. Jika kamu ingin lewat dari sini, aku khawatir kamu harus membayar banyak uang. Melihat Xiao Yan tidak bergerak, mata tajam Lin Hai berkedip, dan dia berkata dengan lembut. Lin Hai, jangan lancang, ini adalah tamu dari Putri Ketujuh. Jika kamu bersikeras menghalangi dan membuang-buang waktu berharga Putri Ketujuh, kamu tahu konsekuensinya. Lin Qingwen berkata dengan tegas. Ya, aku tahu konsekuensinya, tetapi kamu tidak memiliki kesempatan itu. Muyu, saat suara Lin Qingwen jatuh, Lin Hai tiba-tiba tertawa. Setelah beberapa saat, jalan yang redup dan ruang 100 meter itu sepenuhnya ditutupi oleh pepohonan yang rimbun. Jerawat, dengan munculnya domain atribut kayu ini, aura Lin Qingwen tiba-tiba turun, dan bahkan aura kehidupan yang kuat keluar dengan berlimpah. Atribut kayu, itu sebenarnya cara yang mengerikan untuk menekan atribut api di tubuhku secara samar. Xiao Yan berkata dengan heran. Lin Hai, apa yang kamu lakukan? Lin Qingwen menggeram ketika dia melihat perilaku aneh Lin Hai. Seperti yang diperintahkan oleh pangeran, untuk membunuh para murid yang menyakiti Putri Ketujuh, apakah aku benar, Xiao Yan? Pada saat ini, Lin Hai tiba-tiba menyembunyikan keberadaannya, dan suaranya datang dari pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya karena ini, meskipun aku belum melihat apa yang disebut Pangeran Lin Feng, perilaku seperti ini benar-benar menjijikkan. Jika kamu ingin membunuhku, biarkan anjing itu datang sendiri. Sama seperti kamu, jangan keluar dan merasa malu. Xiao Yan tidak menganggapnya serius, penguasa kuno api abadi muncul di belakangnya, dan tersenyum acuh tak acuh. Meskipun bidang atribut kayu ini memiliki banyak tekanan padanya, atribut api di tubuhnya telah dimurnikan oleh api suci, kekuatan dendam atribut api saja lebih dari 10 kali lipat kekuatan atribut kayu. Oleh karena itu, pertempuran semacam ini cukup tidak menegangkan. Anak laki-laki bergigi tajam. Seni kayu gelombang tumbuh dengan cepat. Melihat nada arogan Xiao Yan, Lin Hai berteriak, dan tiba-tiba seberkas sinar hijau memenuhi lapangan sepanjang 100 meter. Untuk sementara waktu, pohon-pohon ini ternyata tumbuh dengan cepat. Dalam waktu singkat, panjangnya hampir 100 meter, dan samar-samar hampir mencapai setengah jalan pegunungan. Segel Raja Surgawi. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Dia menangkupkan kedua telapak tangannya. Sinar cahaya yang aneh dan sangat terang, seperti matahari yang bersinar, meraung ke arah Lin Hai. Tingkat kekuatan serangannya begitu tirani sehingga mungkin cukup untuk mengenai Lin Hai. Terluka parah. Bagus, datang. Mu Yutianbi. Melihat serangan tirani Xiao Yan, Lin Hai tidak takut, sebaliknya dia tersenyum tipis. Tabrakan. Begitu suara Lin Hai jatuh, pohon-pohon di sekitarnya tiba-tiba bangkit dari tanah dan bergerak langsung ke tubuhnya, dan samar-samar berubah menjadi dinding cahaya hijau raksasa, seperti batu yang keras kepala. Tubuh Lin Hai sepenuhnya terbungkus. Boom! Segel Raja Surgawi menghantamnya. Dengan kekuatan serangan tiraninya, alur yang mencolok diukir dari dinding pola cahaya hijau. Sayangnya, pada akhirnya, cahaya segel yang terang perlahan menghilang dalam pola cahaya hijau di dinding. Sepertinya atribut kayu benua bintang bisa terkenal. Itu tidak masuk akal. Melihat bahwa Lin Hai menerima pukulan tiraninya dengan mudah, Xiao Yan menginjak tanah domain dan tersenyum sedikit,
tetapi bagi Lin Hai bidang atribut kayu yang dilemparkan dipenuhi dengan sedikit rasa ingin tahu. Apa perbedaan antara atribut kayu orang ini dan pembangkit tenaga listrik lainnya? Mengapa serangannya lembut dan lemah seperti memukul kapas saat mengenainya? Anak baik, kekuatan serangannya cukup bagus, tapi sayangnya aku bertemu keluarga kerajaan di benua bintang kita. Meninggalkan dinding pola cahaya hijau sesuka hati, Lin Hai tersenyum dan berkata, meskipun kekuatan serangan Xiao Yan sangat kuat, tetapi dia juga senang tidak takut, tidak untuk hal lain, hanya karena dia adalah keluarga kerajaan dari keluarga Lin. Apa yang terjadi? Dinding cahaya pertahanan menghilang, dan atribut kayu di ruang yang diaspal oleh domain laut hutan terendam keluar, pohon-pohon yang menjulang tinggi muncul satu persatu, dan daun hijau yang tak terhitung jumlahnya di pohon-pohon itu bertiup sedikit, seolah-olah membawa dengan kekuatan yang sangat istimewa. Xiao Yan melihat daun-daun hijau pohon yang aneh ini dan bergumam. Hanya mengandalkan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia tahu bahwa atribut kayu Lin Hai berbeda dari siapapun yang pernah dia temui sebelumnya, dan pasti ada beberapa rahasia tentang atribut kayu orang ini. Tuan, Anda tidak tahu, keluarga kerajaan di benua Tianxing awalnya menguasai kekuatan bintang, dan kekuatan bintang itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Itu adalah metode malam abadi yang sebenarnya, tetapi kekuatan bintang itu terputus. Saya baru saja menemukan beberapa metode kultivasi unik yang terkait dengan atribut kayu langsung dari banyak harta yang ditinggalkan oleh para master kuno. Saya pikir alasan mengapa orang ini dapat mengabaikan serangan orang dewasa harus terkait dengan ini. Lin Qingwen berpikir sejenak dan berkata, ini bahkan di benua bintang, berita itu dianggap sebagai rahasia yang agak tidak jelas. Kecuali bagi anggota keluarga kerajaan, akan sangat sulit bagi pasukan biasa untuk memahaminya dengan jelas. Situs web Cina 81 baru memperbarui terminal seluler tercepat, HTTPS. Tidakkah kamu? Xiao Yan tiba-tiba bertanya, Lin Qingwen ini dapat dianggap sebagai anggota keluarga kerajaan, mengapa dia tidak memiliki aura seperti itu di tubuhnya? Bawahan cukup jauh, jadi tidak ada. Lin Qingwen berkata di sini, malu, yang disebut keluarga kerajaan tidak cukup untuk menjadi garis langsung setelah puluhan generasi. Garis keturunan kerajaan telah terisolasi terlalu banyak, meskipun itu juga keluarga kerajaan, tetapi keberadaan Lin Qingwen tidak cukup. Itu tidak diakui oleh kota bintang langit. Xiao Yan, terima sanksinya. Lin Hai tergantung di atas pohon hijau yang menjulang tinggi, dan berkata dengan senyum muram. Biarkan kamu melihat apa keluarga kerajaan Tianxing yang sebenarnya dan apa atribut kayunya. Muling, menari. Melihat Xiao Yan tidak bergerak, sudut mulut Lin Hai terangkat, dan energi Douqi hijau di tubuhnya seperti kekuatan lautan, dengan cepat memenuhi udara, dan segera seperti hujan musim semi, itu dengan lembut menuangkan warna hijau pohon-pohon di ladang, di atas. Sasha, setelah napas, pohon hijau ini berubah menjadi suara yang sangat menyenangkan, melonjak satu demi satu, hijau berdengung, dan bahkan meraung ke arah Xiao Yan dengan sikap bermusuhan, dan menjadi gila dan ganas. Semua pohon ini memiliki kehidupan, dan aura mereka menjadi ganas. Sungguh metode yang cerdas. Pada saat ini, Xiao Yan mengerti sesuatu. Agaknya, alasan mengapa atribut kayu keluarga kerajaan benua Tianxing bisa jauh lebih unggul dari pusat kekuatan regional lainnya, seharusnya Lin Hai di depannya, mirip dengan metode khusus yang dapat menghidupkan pohon. Kehidupan, beberapa kata sederhana, tetapi sarana yang terkandung di dalamnya mengerikan. Bayangkan saja, pohon biasa tidak memiliki kekuatan mematikan, tetapi bagaimana jika ada puluhan atau ratusan pohon? Setelah ditingkatkan kehidupannya, ia memiliki kebijaksanaan untuk melihat kehidupan, dan aura kekerasan ditambahkan. Serangan semacam itu membuat jantung berdebar-debar. Boom! Pada saat ini, napas Lin Hai sedikit lamban, tetapi dia tidak perlu melakukannya sekarang. Pohon-pohon di ladang gelisah pada saat ini, dan kemudian akar pohon bergerak cepat, dan dalam sekejap mata, sebuah garis terbentuk. Formasi seperti kilat membentuk air di sekitar Xiao Yan, dan sedikit depresi memenuhi hati Xiao Yan. Sungguh pendekatan yang cermat, tapi kamu belum menguasai kekuatanmu. Benih surgawi besar, lautan api-api merah. Melihat pohon-pohon yang berputar cepat di sekitarnya, setiap putaran akan mengeluarkan gelombang yang menyesakkan. Xiao Yan tidak ragu-ragu, melambaikan telapak tangannya, dan tiba-tiba api merah seperti letusan gunung berapi, tersapu keluar dari tubuh Xiao Yan. Ini, bagaimana atribut api orang ini bisa begitu kuat? Pada saat ini, Lin Hai sangat terkejut.
Kelima elemen saling menahan, tetapi itu ada atas dasar kekuatan yang sama. Atribut api seperti Xiaoyan tidak lagi berada pada level yang sama dengan atribut kayu, jadi Lin Hai berada dalam situasi tertindas untuk sementara waktu. Pindahkan penguasa langit. Keduanya terus menemui jalan buntu, dan pohon-pohon yang berputar cepat perlahan melambat di bawah invasi lautan api Xiaoyan. Tiba-tiba, cahaya merah menyala yang menyilaukan meledak dari penguasa kuno api abadi di telapak tangan Xiaoyan. Kekuatan memberkati penguasa itu, dan serangan yang sangat kejam tiba-tiba turun. Mu Lingyu, melihat bahwa dia tidak bisa menghentikan serangan Xiaoyan, Lin Hai hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Mati. Kali ini, penguasa berat Xiaoyan secara pribadi menembus pertahanannya dan datang ke sisinya dalam sekejap. Ujung penguasa itu menyentuh dahi Lin Hai, dan hanya dengan melambaikannya, dia bisa melenyapkannya sepenuhnya. Haha, bocah yang sangat kejam. Pertama kali aku datang ke kota Tianxing, itu karena aku memiliki niat membunuh terhadap anak-anak keluarga kerajaan. Biarkan aku menangkapmu dan mengirimmu ke pegunungan Tianxia untuk memurnikan jiwamu. Tepat ketika Xiaoyan hendak membunuh Lin Hai, sebuah suara lembut membawa kekuatan yang sangat menakutkan, dan memenuhi udara. Lin tua, pada saat ini, wajah Lin Qingwen menjadi sangat serius. Yang lain tidak tahu siapa lelaki tua berambut putih di depannya, tetapi dia sangat jelas. Di antara para tetua pegunungan, Tianxia, Lin Tianyuan, meskipun dia sudah tua, kekuatannya adalah dewa petarung bintang 7 yang asli, dan dia adalah orang kepercayaan Lin Feng yang sebenarnya. Kaca, Lin tua mengangkat telapak tangannya, dan tanaman merambat hijau muncul entah dari mana, hanya mengikat Xiaoyan. Lin tua, bunuh dia. Pada saat ini, ekspresi Lin Hai juga menjadi aneh. Tepat setelah bertarung dengan Xiaoyan, dia samar-samar menemukan bahwa orang ini tampaknya tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi sangat disayangkan dia bertemu dengan Tuan Lin. Ikuti aku kembali ke pegunungan Tianxia. Hidup dan matimu akan diserahkan kepada pangeran untuk diadili. Setelah melakukan semua ini, Lin tua berkata dengan lembut, tetapi tanaman merambat hijau di tubuh Xiaoyan mengalirkan energi dendam di sekelilingnya. Tersegel, Xiaoyan saat ini seperti orang biasa yang telah kehilangan kekuatannya. Gadis, jika aku tidak bergerak, aku akan sengsara. Xiaoyan tidak takut akan hal ini, tetapi berkata dengan agak tenang. Lin tua, pria ini adalah orang yang secara pribadi ditunjuk oleh Yang Mulia Putri untuk dilindungi gelombang. Aku khawatir kamu tidak dapat membawanya pergi dengan mudah. Saat suara Xiaoyan jatuh, ruang di belakang semua orang bergetar, dan bayangan yang indah memenuhi udara, keluar. Dewa Pejuang Bintang 6 telah selesai. Meskipun benua Tianxing dikatakan kaya akan energi, itu jauh lebih tirani daripada benua Xuanling, tetapi hanya ada beberapa dosian bintang 6 dan dosian bintang 7. Setelah beberapa saat, itu karena Xiaoyan telah menarik 2 orang kuat, yang cukup untuk membuktikan bahwa Xiaoyan adalah orang ini. Visi yang kuat untuk kedua belah pihak. Lin Xuang, tetua Lin menggelengkan kepalanya saat dia melihat penampilan agresif lelaki tua itu. Meskipun kekuatannya telah mencapai tahap awal dari 7 bintang pejuang abadi, Lin Xuang, di sisi lain, adalah orang kepercayaan yang telah banyak dibina oleh Putri Ketujuh, dan bahkan telah memasuki wilayah terlarang keluarga kerajaan. Oleh karena itu, Lin Lao tidak berani untuk sepenuhnya menentangnya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, apakah itu dari bakat atau kata-kata di atas segalanya, dia tidak mengambil inisiatif. Ayo pergi. Dia dengan santai melirik Xiaoyan dan menemukan bahwa orang ini sedang menertawakan kemalangan. Lin tua berkata dengan dingin. Tapi Tuan Lin, orang ini, Lin Hai berkata, masih belum menyerah. Dia mampu mencapai penyempurnaan dosian bintang 5 di usia muda. Bakat dan kekuatan seperti itu jarang ada di seluruh benua Tianxing, tetapi di depan Xiaoyan ini, dia terus-menerus layu, yang benar-benar membuatnya tertekan. Ayo pergi. Begitu suara itu berakhir, medan perang pun bubar, dan tetua Lin membawa Lin Hai pergi dari sini. Dengan kepergian Lin Hai dan yang lainnya, ruang redup di kaki pegunungan di kota Tianxing kembali tenang. Terima kasih, Tuan Lin Xuang, atas bantuanmu. Ketenangan di sini dipulihkan. Lin Qingwen dan yang lainnya berkata dengan air mata di mata mereka. Lagi pula, jika bukan karena bantuan Lin Xuang, saya khawatir mereka akan berada dalam situasi yang buruk, bahkan jika Xiaoyan telah membunuh dosian bintang 6 sebelumnya. Pembangkit tenaga listrik tingkat penyempurnaan, tetapi di mata mereka,
pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa dan pembangkit tenaga listrik kerajaan mereka jelas yang terakhir. Ayo pergi, aku di sini untuk bertemu dan membimbingmu atas perintah sang putri. Lin Xuang tersenyum sedikit, lalu berkata kepada Xiao Yan. Setelah berbicara, dia segera berjalan menuju Xiao Yan, mencoba melepaskan tanaman merambat yang memenjarakan mereka dengan kekuatan yang sangat tirani. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Lin Xuang ini, meskipun dia sudah setengah baya, tetapi dengan tubuh yang ramping dan kepribadian yang sering baik pada waktu itu, dia cukup populer. Krak, sebelum dia bisa melakukan apapun, tanaman merambat hijau itu dihancurkan oleh Xiao Yan. Oh, pada saat ini, Lin Xuang sedikit terkejut, matanya yang indah sedikit berkedip. Belenggu kekuatan Lin Lao Qixing Douxian tidaklah sederhana. Pria Douxian tingkat menengah bintang 5 ini dapat dihancurkan dengan mudah. Tampaknya dia benar-benar meremehkannya. Tidak heran dia adalah pemilik domain dari domain api tak berujung. Ayo pergi. Setelah menghancurkan tanaman merambat segel hijau, Xiao Yan mengangkat bahu tanpa daya dan pergi bersama pegunungan Tianyuan. Jika bukan karena Xiao Yan yang ingin menjelajahi rahasia atribut kayu di tubuh Lin Hai, saya khawatir orang ini tidak akan dapat melakukan 10 gerakannya sendiri. Tentu saja, ini dalam keadaan di mana Xiao Yan tidak menggunakan semua kekuatannya. Lagi pula, sekarang musuh sudah gelap dan kita sudah jelas, lebih baik meninggalkan beberapa cara untuk menekan bagian bawah kotak untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, Xiao Yan sekarang mengandalkan kekuatan tahap tengah dari Dewa Petarung Bintang 5 untuk menghadapi Dewa Petarung Bintang 6 berikut. Tidak ada masalah dengan yang kuat, ini juga merupakan perolehan terbesar Xiao Yan sejak dia kembali dari dunia hantu. Setelah beberapa saat, semua orang berhasil mencapai pegunungan Tianyuan. Ini adalah kota yang sangat makmur, dan tinggal di sini untuk waktu yang lama juga merupakan semacam kesenangan. Dalam perjalanan melalui jalan-jalan yang sering dilalui orang, melihat bangunan-bangunan yang mempesona, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa suasana di sini jelas jauh lebih hangat. Di kota di puncak pegunungan Tianyuan, ada banyak toko jalanan dan orang-orang yang lalu lalang dengan harmonis, dan ada senyum yang baik dan ramah di sudut mulut, yang membuat orang merasa cukup hangat di hati mereka. Semua ini berkat Yang Mulia Ratu, kata Lin Xuang lega. Sepertinya putri ini benar-benar pantas menyandang gelarnya. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh, mampu mengelola area yang begitu luas dengan cara yang begitu tertib, putri ini tidak sia-sia dalam beberapa tahun terakhir. Tuan, tunggu sebentar, saya akan pergi dan memberi tahu putri. Xiao Yan dan Lin Xuang tiba di sebuah restoran, dan Lin Xuang segera berkata. Kedai teh itu sangat ramai, tetapi jelas ada jalan rahasia yang mengarah langsung ke rumah sang putri. Lin Xuang segera menghilang, meninggalkan Xiao Yan sendirian. Lupakan saja, masuklah dan duduklah. Setelah melirik, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menemukan tempat dengan banyak orang untuk duduk dan memesan teh untuk diminum sendiri. Dia juga tahu bahwa status sang putri menyendiri, dan wajar saja jika hari-hari ini sangat sulit. Perlu berhati-hati. Hei, pemilihan umum baru-baru ini akan segera tiba, dan benua Tianxing kita telah mengubah seleranya. Memikirkan penampilan benua Tianxing yang makmur, ada kecenderungan samar untuk melampaui benua Douyun. Aku benar-benar merindukan pemandangan damai pemerintahan kekaisaran. Siapa bilang tidak? Namun, bagaimana mungkin kaisar yang bermartabat itu bisa sakit tanpa alasan, dan itu adalah penyakit aneh yang membuat banyak dokter jenius tidak berdaya. Mungkinkah, sebagian besar kedai teh adalah orang yang datang dan pergi, jadi itu juga merupakan tempat terbaik untuk bertukar informasi. Lagi pula di antara orang-orang ini, ada banyak pedagang dan tentara bayaran yang kuat, dan mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kecerdasan. Adik kecil, kata-kata ini masih belum bisa diucapkan. Setelah beberapa saat, seorang pria perlahan bangkit dan tertawa pelan. Pria itu berpakaian abu-abu, dan alisnya dipenuhi dengan keanggunan yang samar. Sekilas, dia tampak seperti pria tampan dengan semangat. Hei, aku akan mengatakannya dengan santai. Sosok yang ditanyai mendengar kata-kata itu dan menyeringai. Dia tahu bahwa topik-topik sensitif ini tidak dapat diungkapkan dalam waktu khusus, dan orang-orang lain yang berbicara mendengar kata-kata itu dan tersenyum, jalan. Hei, fluktuasi dalam tubuh orang ini benar-benar bagus, dan bahkan ada beberapa kekuatan aneh, sedikit seperti napas Qinxin. Xiao Yan terlalu malas untuk menjawab,
hanya ingin beristirahat dan mendengarkan beberapa informasi intelijen sipil terkini. Namun, dia merasakan aura yang familiar pada pria ini. Siapa yang sedang menyelidikiku? Setelah beberapa saat, pria tampan itu mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan, dan dia ragu-ragu setelah merasakan kekuatan yang menyilaukan di tubuh Xiaoyan. Kakak, minum. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengambil minuman di tangannya, membungkuk, tersenyum, dan matanya dipenuhi dengan tatapan yang agak lembut. Oke, pria tampan itu hanya mendongak, menatap pupil mata Xiaoyan yang gelap, dan berkata sedikit. Selama beberapa saat, kedai teh itu kembali ramai, dan banyak tokoh berbicara tentang kehidupan dan kultivasi mereka sendiri, yang cukup harmonis. Yang mulia tampaknya bukan penduduk asli di benua bintang kita. Pria tampan itu berputar-putar dan berkata, meskipun wajah Xiaoyan normal, tetapi aura yang menakjubkan di tubuhnya sangat mencolok. Beberapa intuisi, jadi bisa disimpulkan. Kenapa? Xiaoyan menyesap tehnya dan bertanya dengan ragu. Penduduk benua bintang kita gelombang kecuali beberapa orang istimewa, kebanyakan dari mereka lemah sifatnya, tetapi mereka tidak memiliki sifat membunuh dan kewaspadaan yang begitu kuat. Pria tampan itu berkata dengan lembut. Penglihatannya sangat bagus, tapi kamu juga cukup bagus. Kekuatan awal dari Dewa Petarung Bintang 5, ditambah beberapa hal aneh di tubuhmu, benua Tianxing benar-benar jenius. Pada saat ini, Xiaoyan menatap pria tampan itu, kata demi kata. Kamu, pria tampan itu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar, dia berkata dengan waspada. Jangan khawatir, aku tidak jahat, kata Xiaoyan, kalau begitu bertemanlah. Ji Xuan, pria tampan itu berkata dengan lembut. Xiaoyan, kata Xiaoyan tanpa rasa malu. Tepat saat keduanya berbicara, seorang penjaga berpakaian biru perlahan berjalan menuju meja keduanya, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Cepatlah, ayo pergi dulu, akan ada janji nanti. Setelah melihat ini, Ji Xuan mengepalkan tangannya dan berkata bahwa ada sedikit tergesa-gesa, lalu dia pergi dengan anggun, tetapi matanya tetap menatap penjaga itu untuk beberapa saat, sepertinya cukup berarti. Petik 2. Sepertinya orang ini tidak hanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pegunungan Tianyuan, tetapi juga dengan sengaja menghindarinya saat ini, yang menarik. Xiaoyan tersenyum. Yang mulia, silakan ikut denganku. Setelah Sun bernapas, Xiaoyan mengikuti penjaga itu dan menuju ke lantai dasar kedai teh. Mengenai identitasnya, Xiaoyan tidak memiliki keanehan apapun, karena atribut kayu khusus di tubuhnya, cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah pengawal kerajaan. Dan dengan munculnya adegan ini, Xiaoyan dan Ji Xuan juga bertemu untuk pertama kalinya, dan saat mereka bertemu lagi, itu akan menjadi saat kehidupan dan kematian nyata satu sama lain, atau bahkan saat seluruh benua Tianxing berubah.